Upacara penghormatan kedinasan dilakukan dalam pemakaman almarhum Anggit Bima Wicaksana, anggota tim ekspedisi Patriot di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan kemarin. Upacara diselenggarakan Kementerian Transmigrasi untuk menghormati jasa dan juga pengorbanan almarhum yang gugur dalam melaksanakan tugasnya. Almarhum Bimo merupakan koordinator TEP dari IPB yang ditempatkan di kawasan transmigrasi Bomberai, Fakfak, Papua Barat. Semasa hidupnya, almarhum aktif sebagai Ketua Angkatan Ilmu Tanah 58, Badan Pengawas MIT, Koordinator Lapangan Fakultas Pertanian, dan Asisten Praktikum Praktis Survei, Pemetaan, dan Evaluasi Lahan. Atas dedikasinya, Kementerian Transmigrasi secara khusus memohon kepada negara agar almarhum Bimo dimakamkan di tempat terhormat yang tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya. Ya, sebelumnya jenazah Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa IPB yang meninggal dalam ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Bombere, Fakfak, Papua Barat, tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman bersama keluarga dan kerabat serta para perwakilan dari IPB turut menjemput jenazah korban. Wakil Rektor IPB menyebut Bima merupakan mahasiswa teladan dengan kepribadian baik. Ekspedisi Patriot merupakan program pengabdian berbasis riset yang digagas Kementerian Transmigrasi untuk libatkan pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Kita ke informasi lain, pemirsa, dibakar api cemburu kakak beradik aniaya selingkuhan istri hingga luka berat di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kedua pelaku akhirnya diringkus di persembunyiannya beserta barang bukti senjata tajam parang. Dua kakak beradik Irwan dan Bondang, warga Jalan Sepakat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi usai terlibat dalam kasus penganiayaan seorang lelaki yang merupakan selingkuhan istrinya. Mempertolong saya sudah bilang pertama sama kamu, saya akan bantu kamu. Persoalan siri tahu. Polisi sempat terlibat cekcok dengan rekan pelaku yang coba menyembunyikan barang bukti parang. Pelaku sempat berkelit telah membuang barang bukti, hingga akhirnya polisi berhasil menemukan parang di rumah rekannya. Di hadapan polisi, pelaku pun akhirnya mengaku telah menebaskan parang ke korban sebanyak 4 kali. Akibatnya, korban mengalami luka menganga di bagian kaki dan harus mendapat penanganan medis di rumah sakit. Menurut laporan, kejadian bermula dari kecemburuan salah satu tersangka Irwan terhadap istrinya yang diduga memiliki hubungan gelap dengan korban. Dua orang laki-laki yang dimana terduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan luka pada bagian lutut korban. Untuk motifnya sendiri, Bang? Motifnya sendiri adalah kecemburuan terhadap istri pelaku. Bersama barang bukti, kakak beradik ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panakukang. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 351 dan 170 dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Bisa gara-gara berebut harta warisan orang tua berupa sepeda motor, seorang adik di Kota Bengkulu nekat menganiaya leher kakak kandungnya sendiri. Korban mengalami luka robek di bagian leher hingga mendapatkan 12 jahitan. Pria ini tak berkutik saat ditangkap tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu yang terpaksa berurusan dengan polisi lantaran tengah menganiaya kakak kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam. Pelaku langsung dibawa ke Polresta Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui aksi penganiayaan dipicu gegara warisan, di mana pelaku mendatangi korban meminta hantar warisan orang tua mereka berupa 1 unit sepeda motor, namun ditolak korban hingga berujung cekcok. Akibat kejadian, korban terluka serangan senjata tajam di leher dan harus mendapatkan 12 jahitan.
Nah, ini kan kakak kandungnya, dia datang ke rumah kakak kandungnya untuk menanyakan perihal masalah sepeda motor tadi, warisan dari orang tuanya. Mungkin ya gara-gara harta inilah, jadi ada cekcok antara kakak dan adik ini tadi, jadi mengakibatkan adanya perbuatan. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan bakal terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan melaporkan. Aksi seorang pemuda mengendarai sepeda motor yang ugal-ugalan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan pengendara tersebut tanpa menggunakan helm dan plat nomor sehingga ditegur pengendara lain. Bukannya mengakui kesalahan, pengendara tersebut malah menggeber-geberkan kendaraannya hingga membahayakan pengendara lain. Setelah dilakukan penelusuran, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Selain itu, polisi juga sita sepeda motor milik pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga terpengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Di pendalaman, tapi diduga motifnya mungkin karena ditegur tidak terima. Jadi pelaku dengan sengaja menggeber atau menggerung-gerungkan kendaraannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang sopir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditembak pengemudi mobil. Penembakan dipicu penyerobotan antrean saat pengisian BBM. Keributan antar pengendara mobil dengan supir angkutan desa terjadi di SPBU Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perselisihan diduga dipicu karena saling berebut antrian saat mengisi bahan bakar. Perselisihan berlanjut di luar area SPBU usai keduanya selesai mengisi bahan bakar. Dua supir angkutan kemudian terlibat perkelahian dengan 3 pria penumpang mobil. Meskipun sempat dilerai warga, perkelahian kemudian berujung penembakan yang dilakukan pelaku penumpang mobil terhadap 2 supir angkot. Akibat kejadian ini, 1 korban meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya tertembak di bagian perut dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini polisi telah menangkap dan menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka. Pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di Desa Regan Agung tanpa perlawanan. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap 150 anak terlibat dalam kasus narkoba selama 2025 dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba. Barreskrim Polri mengungkap kasus narkoba periode Januari hingga Oktober 2025. 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 157 diantaranya warga negara asing dan 150 anak-anak. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas. Selain ditetapkan tersangka, polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba dan uang senilai 221 miliar rupiah. Polri juga selidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran narkoba ini. Bisa viral seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan trauma.
Siswi SMP menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Korban mendapati kekerasan oleh salah satu siswi yang tak lain adik kelasnya sendiri. Mirisnya, aksi perundungan ini hanya menjadi tontonan siswi lainnya tanpa ada yang melerai. Namun setelah viral, orang tua korban tak kuasa melihat anaknya menjadi korban perundungan dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Perundungan dipicu korban salah mengirimkan stiker WhatsApp ke pelaku, lalu dihapus korban. Karena dihapus, pelaku marah. Akibat kejadian tersebut, korban enggan masuk sekolah dan lebih banyak mengurung diri. Ini sudah kita laporkan ke Polres Muratara, sudah Jumat kemarin, beserta keluarga besar. Dan harapan kita segera pihak Polres Muratara untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini hingga selesai. Sebelum viral, pihak sekolah sudah memanggil kedua orang tua, lalu dilakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Ya, lagi-lagi sangat disayangkan ya ketika ada kasus perundungan antara murid gitu loh. Kalau ini kan berbeda, biasanya kakak kelas sama adik kelas, tapi ini adik kelas terhadap kakak kelas. Tapi sekali lagi ini sangat disayangkan ketika terjadi lagi di kalangan mungkin pelajar. Ya, gitu. nampaknya sudah terlalu sering sehingga perlu adanya tindakan tegas, bukan sekedar imbauan, karena setiap murid ini berhak mendapatkan rasa aman ketika sedang berada di sekolah. Semoga pengawasan dari pihak sekolah maupun dari orang tuanya lebih ditingkatkan lagi ya Tukia. Baik, itu informasi selanjutnya di mana seorang mahasiswi yang juga anggota PMII Jember menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya sendiri. Ya, aksi bejat dilakukan dengan kekerasan hingga korban alami luka memar di wajah. Mahasiswi sekaligus anggota PMII berinisial SF, warga desa Karangduren, Kecamatan Balung, Jember ini mengalami memar di bagian wajah usai dianiaya dan diruda paksa oleh S yang tidak lain tetangganya sendiri. Usai diperkosa, pelaku langsung kabur. Sedangkan korban diantar tim pendamping dari IKA PMII Jember melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi. Pelaku masuk ke dalam rumah korban, menjongkel jendela, kemudian berusaha melakukan pemerkosaan. Korban sempat berusaha melawan dan kemudian terjadi tindak kekerasan fisik. Jadi korban ini selain mengalami kekerasan seksual juga mengalami kekerasan fisik. Untuk pakaian korban, handphone dan juga hasil visum. Untuk saksi kurang lebih saat ini sudah ada 4 orang. Sementara polisi telah memeriksa 4 saksi dan menyita barang bukti pakaian korban dan ponsel. Pelaku kini dalam buruan polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan dan juga kekerasan oleh atasannya sendiri. Ya, selain mendapatkan perlakuan tak senonoh, korban juga alami intimidasi fisik sejak hari pertama bekerja. Dari rekaman CCTV, seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diduga mengalami pelecehan seksual dan kekerasan verbal yang dilakukan atasannya berinisial MKP. Pelaku diduga meraba tubuh korban di kantor di Jatimekar Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut korban, aksi dugaan pelecehan dipicu masalah dokumen yang salah kirim oleh pelaku. Namun pelaku yang tidak terima menampar korban. Aksi kekerasan tersebut sudah dialami korban sejak hari pertama bekerja. Korban kerap dimarahi oleh pelaku tanpa sebab yang jelas. Dia pegang-pegang saya karena memang abis marah-marah dia minta maaf sama saya dengan cara dia kayak anak kecil, dia pegang-pegang saya, dia pojokin saya. Dia pojokin saya cuma bisa melindungi badan saya seperti ini, saya madep tembok, muka saya madep tembok. Yang menurut saya parah, saya up semuanya karena memang tidak ada tindakan tegas dari yayasan maupun dari BGN Pusat. Korban langsung melaporkan kasusnya ke polisi dan berharap pelaku bisa ditangkap agar diproses hukum secara adil.
Kasus ini telah ditangani unit PPA Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.